Oke, halo Fatih. Halo Kak. Sip. Kamu bisa nyalain kameramu atau lagi di luar? Oh, bisa sih Kak, Oke, boleh. boleh dinyalain Sebentar aja. ya, Oke. sebentar Kak. Oh, ah, tuh, Kak. Oke, sip. Udah mantap ya, udah siap ya. Ini lagi di Ya, mana nih? di rumah Kak. Oh, lagi di rumah. Oke. Iya. Belum buka Nangor. Apa? Belum, masih nanti Juli, Juli Oh, akhir nanti. baru ke Nangor. Kamu aslinya emang dari mana? Aku asli eh Sunda sih aku. Ibuku Sunda soalnya. Cuma Oh, ayah orang Sumatera. oh, tinggalnya di? Tinggalnya di ini Jakarta, Jakarta Barat sekarang. Oh, Jakbar. Oh, Iya. oke. Tapi belum, tapi kosan udah dapet. Udah sih Kak, udah dapet Di daerah mana memang dapetnya? di Sayang. Oh, di Sayang. Oke, oke. Sayang, Sayang mana nih? Kan Sayang bisa sampai yang dalam, sampai Puri gitu. Sebelum Puri nggak Ya, tuh? yang Sayang terus masuk ke dalam tuh ada banyak ini kan, apa sih namanya, kayak kos-kosan gitu. Nah itu, Ya, perumahan, perumahan. lewat dari, oh yang perumahan, ya Puri itu. Kamu lewat dari situ? Iya, Lumayan dalam berarti ya. Tapi kamu bawa motor? iya, iya nanti kayaknya bawa motor, Kak. Ya, oke, oke. Sip, sip. Ya udah, mungkin buat awalan dulu, mungkin kenalin dulu. Aku Aufar dari Teknik Informatika IF Angkatan 24. Nah, aku yang bakal jadi tutor kamu untuk selama pretest ini lah ya, kurang lebih gitu. Nah, coba kira-kira, coba kenalan dulu deh. Kamu nama, sekolahnya dari mana gitu, terus jurusannya apa, Oke. jurusan impian apa gitu. Nah, coba. Jadi aku namanya Muhammad Fatih, bisa dipanggil Fatih. Nah, Mm-mm. aku dulu sekolah di ini pakai aku kamu, anak ente atau gua lu? Aku kamu aja deh, boleh. Aku kamu Aku aja. kamu aja. Ya jadi ya aku kan sekolah dulu di pesantren pondok di Oke. Bogor, Cigombong. Kalau tahu SPN, nah itu agak ke kiri naik ke atas, nanti ketemu pondoknya. Nah, ya cita-citaku ya insya Allah amin jadi pengusaha, terutama di travel umroh, terus apa sih bidang industri juga segala macem. Nah, alhamdulillah kemarin udah keterima di SBM ITB. Nah, Oh iya, oke. SBM. ya, ya impianku ya pengen jadi pengusaha sukses kaya raya, terus dapat membantu umat dan negara sih. Sama Amin. terutama ya ngebahagiain ibu ayah juga. Oke. Pengen umrohin juga. Amin, amin. Berarti sekarang kamu udah penjurusan, udah yang Cirebon atau bukannya Cirebon? Kalau jurusannya? Apanya tuh jurusannya? Kan Eh SBM ada yang peminatan kan? Peminatan ya. eh, virus atau menek, ya kan? oh iya iya iya. Aku ngambilnya manajemen, Kak. Oh, manajemen. Yang Iya. kampus Cirebon atau Jatinangor atau yang Aku masih? Jatinangor. Kan setahun pertama semuanya di Jatinangor. Oh iya, nggak maksudnya nanti setelah tahun pertamanya. Oh, setelah tahun pertama berarti tahun kedua dan seterusnya itu nanti paling tahun kedua aku di ini Kak, di Ganesha. Oh, di Nanti Ganesha. baru tahun selanjutnya lagi paling nanti insya Allah ke luar negeri. Oh, oh iya, iya, amin lah ya. Soalnya ada juga tuh temen aku yang dia tahun ketiganya dia ke NUS, National Hmm, University of Singapore. Jadi bisa banget oh sih kalau SBM sih ya. Jadi bisa dia dapat LPDP kalau nggak salah. iya. Hmm. Kalau Itu fast track kakak gitu. tahu jalur IUP, Kenapa? kakak tahu jalur IUP gak? Tahu, tahu, tahu. Kenapa Ya, IUP? aku kemarin lewat itu, lewat IUP. Oh, kamu lewat IUP. Iya,
Jadi nanti kemungkinan setahun terakhir di luar. Oh, kalau itu mah pasti lah ya, karena kan udah Iya. IUP. Oke. Oke. Nah, terus kenapa nih kamu les MTK ini ada apa masalahnya nih kenapa? Ya gini sih, Kak, jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku bakal kasih tahu kenapa aku Ya. bimbel. Jadi pertama, ya aku jujur, aku tuh gak suka MTK. Kalau Oh boleh ya, oke. digarisbawahi aku gak suka MTK dan di mana kemarin memang ujian sih. Nah, alhamdulillah Hmm. lulus. Nah, aku kira, oh ya SBM mungkin udah nggak ada lagi. Oh ternyata masih ada TPB-nya, Nggak tahu lah. SKS. Pas aku kira bakal bebas nih dari MTK, oh ternyata masih ada gitu. Aduh, Hmm. mana udah lupa kan. Udah 2 Hmm. bulan tuh nggak belajar sama sekali. Ya udah kerjanya rebahan, main, terus nobar sama temen segala macem. Jadi lupa tuh Oke. semua. Iya. Ah, Aku tuh pengen fokus ke fondasi matematikaku ya, Kak. Terutama aku tuh ya gimana lah caranya biar aku tuh menyukai matematika. Karena hmm. memang aku udah males gitu lah. Kalau apalagi udah ngeliatin simbol-simbol, ngeliatin apa sih namanya, ya, persamaan matematika tuh udah nggak suka lah. Tapi karena memang harus gitu kan di tahun pertama apalagi ada 4 SKS matematika jadi ya mau Hmm. nggak mau aku harus ngambil matematika. Hmm. Nah, pengen nguatin fondasi. Nah, yang kedua pengen mempertajam inilah perhitunganku. Soalnya aku kalau tambah kurang bagi, kali juga udah oke sih. Cuma yang minusnya sih aku tuh ini, koma, akar, pangkat. Nah, itu sih paling yang harus Oh. dilatih lagi. Iya, gitu. Nanti Tapi boleh minta juga pesantren nilainya bagus gak tuh MTK-nya? ya standar lah, standar Standar. Standarnya mengikuti berapa nih? mengikuti berapa ya, 80-an ke atas lah, 80 Masih ke bagus atas. sama 8 malah. Kamu berarti lewat jalur IUP, yang IUP yang mana kan IUP itu ada batch berapa gitu ya? Ya, aku batch pertama Oh, batch pertama. Oh, berarti awal ya? Awal di banget. awal. Mhm. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau buat pretest ini sebenarnya jangan terlalu dibawa beban lah sebenarnya karena Iya. sebetulnya kan gunanya pretest itu bukan buat menguji kamu sebetulnya, tapi untuk pemetaan aja kira-kira mahasiswa ITB itu kemampuannya gimana sih gitu, dasarnya gitu. Kan mereka juga harus istilahnya memetakan kemampuannya per tiap fakultas nih kayak gimana sih gitu. Karena kan nanti bisa jadi ya bisa disesuaikan gitu nanti pas TPB-nya seberapa susah seberapa gampangnya gitu. Nah, Mhm. buat apakah mempengaruhi IPK apa enggak? Enggak, dia nggak akan mempengaruhi nilai kamu gitu. Jadi Mmm. nilainya itu cuman, nah dia menentukan kamu kira-kira harus butuh tambahan belajar atau enggak, yaitu lewat Mhm. SCL. Kamu pernah dengar kan SCL? Belum sih, Kak. Kamu belum pernah dengar. Jadi SCL itu Student Centered Learning. Basically adalah eee, kelas di luar kelas utama nanti pada saat kuliah. Jadi misalkan nih kamu kan dapat 4 SKS, nanti Iya. matematika 1 kan. Heeh. Nah, nanti kalau misalkan kamu ternyata dari pemetaannya itu, masih harus diperbaiki nih skill dasarnya, kemampuan dasarnya, kamu harus ikut kelas tambahan. Nah, kelas tambahan Mmm. namanya SCL, Student Centered Learning. Nah, jadi kamu Mhm. mungkin sekitar per setiap minggu 2 jam atau 3 jam gitu ya, aku kurang tahu juga, itu kamu harus Iya. ikut kelasnya itu, gitu. Mmm. Sebagai tambahan gitu. Ya sebenarnya, ya ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak gitu, maksudnya membantu atau enggak gitu. Tapi menurutku ya relatively untuk anak yang masih sulit gitu untuk dasarnya ya ini baguslah SCL ini, karena jadinya kamu ada tambahan belajar lah selain yang ada di kelas gitu Mhm. kan. Karena kan kadang-kadang pace belajar di kelas itu kan cepet loh ya, apalagi pas Mhm. kuliah kan. Jadi antar satu materi dengan materi yang lain tuh kadang-kadang cepet gitu. Nah, Mhm. SCL ini gunanya mewadahi kamu gitu, atau teman-teman yang lain yang mungkin, masih merasa kurang gitu, agar bisa belajar dari dasarnya lagi gitu. Karena kalau misalkan Mmm. kelas tuh kadang-kadang diasumsikan kita tuh udah ngerti gitu, biasanya. Mhm. Iya. Jadi, kayak asumsinya kamu udah bisalah, pecahan pecahan, terus juga bisa
penjumlahan dengan cepat gitu, apa pangkat gitu, itu diasumsikan udah paham gitu. Jadi jangan dibawa stres lah gitu, tapi tetap harus belajar juga gitu. Oke. Oke, Ya, kamu udah siap. ngelihat beberapa soal-soal yang di SCL? Nah, Di aku SCL, yang di pretest? yang kemarin aku baru lihat yang ini sih Kak, Latsel pretest TPB Matematika yang satu udah aku lihat-lihat. Yang tahun berapa? Yang kemarin dikirim sama Kakaknya yang di TPB kan ada tuh linknya. Oh ya, Heeh. terus gimana Nah itu menurutmu? aku Kamu bisa apa enggak? ya ada beberapa yang bisa lah. Hmm. Masalahnya kan aku nggak kerjain semuanya itu. Ya, ada Oh, beberapa yang aku kerjain, ada yang aku skip juga gitu. nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan sekilas kamu tahu lah kira-kira soalnya gimana gitu lah ya. Iya iya, siap. Oke, oke. Oh ya Oke, Kak, ya. kan Kakak, alumni sana ya, alumni ITB juga? Oh Enggak, bukan? aku masih masih ongoing aku. Oh, enggak, tapi masih, pernah kan? Maksudnya udah masuk segala Udah. macam. Aku tahun kedua berarti sekarang kan aku angkatan 24 kan, 2024. Kamu 26 kan? Kamu Iya. SBM 2 berapa tuh jatuhnya berarti? 29. Kan kalau SBM tuh angkatannya berdasarkan tahun lulus. Beda sendiri kalau SBM. Oh, Jadi oke kalau kamu oke. 26 berarti SBM 29 gitu. Oh, Kalau 2 29. Iya, kalau 24 itu SBM 27 berarti. Karena mereka kan Mhm. lulusnya SBM lebih cepat. Mereka 3 tahun. Iya, 3 tahun, Kak. 3 tahun. Jadi kamu nanti orang-orang semester pendek pada libur, ya kamu tetap masuk kalau SBM. Oh ya, Kak, itu Karena ada apa sih namanya, pas masuk tuh ada kesamaan nggak? Maksudnya SBM sama jurusan lain gitu, FSRD sama teknik itu dicampur nggak atau gimana? kalau kelasnya sih dipisah, pasti dipisah sih. Jadi Heeh, kamu iya. pasti akan sekelasnya dengan, yang, SBM-SBM gitu. Bahkan Iya. kayaknya setahuku SBM IUP dengan yang non IUP aja kayaknya dipisah karena bahasanya beda, bahasa pengantarnya, kalau nggak salah Oh, ya, kalau nggak salah. mmm, Karena kan IUP bahasa Inggris kan, kamu bisa kan bahasa Inggrisnya aman lah ya? ya little bit lah. Kayak little bit lah ya. Tapi yang penting Tapi, adalah nanti pas ospek sama, satu padu gitu? Jadi pas ospek semuanya oh, dicampur? kalau pas OSKM kan, kalau di sini Oh kan, bahasanya kalau ospek di situ namanya OSKM, oh, orientasi studi keluarga mahasiswa gitu. Nah, jadi itu nanti digabung kalau itu, kamu bakal, kan itu sekitar seminggu lah ya, sekitar seminggu, mhm, rangkaiannya gitu. Ya mungkin nggak full seminggu tapi 4 hari apa 5 hari gitu. Nah, itu nanti kamu akan membentuk kelompoknya dari berbagai jurusan itu. Jadi nggak cuman, dari berbagai fakultas gitu, nggak cuman satu, eee mmm, SBM doang gitu. Ya kan oh, tujuannya biar kamu mengenal sama satu yang lain lah ya. Terus nanti ya kamu oke bisa setelah itu barulah kamu bisa misalkan milih UKM gitu, atau mau lomba juga bisa gitu. Jadi sebenarnya mhm, banyak lah, maksudnya cara path-nya itu untuk bisa networking sama orang-orang di ITB itu banyak lah intinya. Atau ikut kepanitiaan mungkin nanti kalau kamu mau ikut kepanitiaan juga banyak. Itu sih. itu, rundown acaranya kira-kira gimana tuh, Kak, rundown-nya? Wah, kalau itu aku kurang tahu lah ya, itu dari panitianya di sana lah, itu kan panitia yang Oh pusat gitu, lah ya. Kalau kan acaranya gede, mmm, jadi, oh gitu, harusnya udah ada panitianya, tapi ya mmm, rangkaiannya ya kurang lebih nanti ya seru-seruan aja lah intinya. terus-terusan aja ya? Ya, seru-seruan aja udah gitu. Oh, ada senior-senioran nggak di situ Nah, atau nggak tahu deh kalau itu ya, nanti lihat oh, aja lah ya. Tapi enggak oke, lah yang sampai dibentak-bentak lah ya, iya, nggak oke siap, bentak-bentak gitu. enggak lah ya, Enggak, gitu. Oke? oke siap, Aman ya? Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita mhm, mulai? Tentang ITB atau mau apapun boleh. paling apa ya, Kak, Kakak teknik ya? Iya, Apa tadi? teknik Teknik, informatika, computer science lah ya. mmm, oh itu susah ya, Kak, kalau itu mah dosennya pada ini semua, ngasih nilai 1 Ya buat ujian. gitulah, nilai 0 geliting pun juga banyak kok. SBM sih aku kurang tahu ya kalau SBM ya, tapi, ya gitulah ya. Semoga bisa lah.
Mungkin Amin. mungkin orang nggak sesuai di awalnya karena TPB-nya aja kali ya. Karena kan memang kalau TPB belajarnya mirip sebenarnya kayak mungkin nggak dapat fisika sama kimia tapi tetap dapat matematika satunya itu. Iya, Kalau kan gitu. FSRT ya udah beda lagi, mereka udah nggak dapat sama sekali mereka. Udah Kalau beda. FSR dia udah beda ini ya. Iya. Pantes dalamnya unik-unik semua itu. Ya, ya gitu lah ya. Ya bagus lah ada mewarnai ITB kalau isinya anak teknik semua mah monoton banget. Iya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, siap. Tanyain? Udah bisa dilanjut. Oke, sip. Nah, mungkin aku coba share screen dulu. Ya, aku kayak izin matiin kameranya ya, karena nggak bisa nyala barengan kamera sama share screen gitu. Oke, aman ya? Aman, Kak. Oke, nah untuk materinya ya kita lihat dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dari materi yang sebelum-sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya ya, sebenarnya materinya tuh cukup template ya. Kalau kamu lihat ya, ini untuk tahun 2024. Jadi kalau untuk 2024 itu materinya ya, ini tahun aku nih berarti nih ya. Ada operasi bilangan, konsep perbandingan, manipulasi bentuk aljabar, geometri dasar, dan seterusnya lah ya. Nah, kalau kamu lihat ya, ini harusnya udah dipelajari di jenjang sebelumnya gitu. Nah, jadi paling yang mungkin agak beda di bagian kalkulus dasar. Tapi kan harusnya turunan integral, kamu udah dapat belum turunan integral di Turunan SMP? itu udah sih, udah sempat belajar, cuma jujur ya nggak paham sih, Kak. Sampai Iya, sekarang belum nggak apa-apa. nyampe. Heeh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kebayang lah ya tiap-tiap butir ini kira-kira soalnya bentuknya kayak gimana, kebayang kan? Iya, heeh. Tapi kalau Hmm. kata orang sih ini ya, Kak, kemarin kan aku ketemu sama alumni aku di sana, jadi ada Hmm. 1 sampai 2 orang alumni yang aku tanyain, "Kak, yang Mm-mm. paling susah tuh apa, Kak?" Terus kata mereka, "Ya ini sih, paling yang paling susah tuh nyampe banyak yang nggak lulus tuh matematikanya, karena Mm-mm. matematika tuh yang paling susah," katanya. Emang bener ya, Oh. Kak? Ya, sebenarnya susah gampang juga relatif gitu. Kalau misalkan kamu mungkin memang ya kata itu alumni tahun berapa itu? Yang tahun berapa yang kamu tanya itu? Setahun di atas saya, setahun di atas saya. Oh, berarti angkatan 2025 ya. Nah, memang Iya. angkatan 2025 itu memang ada beberapa yang cukup sulit soalnya sih ya. Jadi mungkin ya relatif memang agak sulit gitu kalau untuk tahun sebelumnya gitu. Tapi pas tahun aku, jadi kalau pas tahun aku tuh pembagian soalnya dibagi berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi ada tingkat yang mudah, ada tingkat yang sedang, ada tingkat yang susah gitu. Tapi memang tingkat yang susahnya ini bagian pas tahun aku itu memang sebetulnya mudah gitu. Susahnya itu sebetulnya bukan susah secara kesulitan mengerjakan soalnya, tapi lebih ke mungkin materinya lah ya. Jadi kalau turunan dan integral itu dimasukinnya ke bagian yang susah gitu. Padahal soal yang dikeluarkan itu soal turunan integral yang gampang, tapi mungkin secara materi relatifly susah gitu. Nah, memang di tahun 2025, ini kalau kita lihat ya, ini perbedaan ini. Nah, ini yang tahun 2025. Nah, perbedaannya itu memang kalau kamu lihat ya, di bagian kalkulusnya ini nggak ada. Turunan, integral, atau limit gitu ya. Ini nggak ada gitu, dihapus gitu. Jadi lebih fokus ke ini. Nah, penggantinya adalah logika matematika gitu. Kamu belajar PU nggak pas UTBK? PU, PU, penalaran umum ya? Mm-mm. Sempet belajar PU, cuma aku tuh jujur ya, kalau udah masuk PU tuh sering bolos bareng temen gitu. Jadi Oh, kan ada iya. bimbel ya, sekolah nyediain bimbel. Nah, kalau LBI oke, Oke. LBE oke, ya. Terus Nah, apa ya, matematika, PM ya PM. dikit-dikit masuk lah. Cuma Hmm. kalau udah PU udah, udah yuk, udah nongkrong aja yuk di ini asrama, bawa kopi segala macem, ya sekalian crackers udah tuh, udah pada Hmm. bubar, jadi Iya, kelas iya, sepi. iya. Iya, iya. Memang PU itu kadang-kadang memang soalnya tricky kan, soalnya menjebak gitu ya. Iya, Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya kalau logika yang di sini tuh lebih yang kayak JKP Makaki, tahu lah ya itu ya. iya. Ya, nah
di sini juga sama gitu sebetulnya. Mungkin nanti kamu akan lebih familiar ketika bertemu soalnya gitu ya. Tapi intinya adalah logika matematika itu sebetulnya gabungan dari dia nggak berdiri sendiri sebetulnya logika matematika itu. Sebetulnya dia menggabungkan konsep-konsep di butir-butir yang lain sebetulnya gitu. Jadi harusnya ya kalau misalkan kamu rajin berlatih gitu sebetulnya logika matematika ini relatif cukup gampang gitu ya. Tapi memang kita aja yang nggak familiar sama bahasanya gitu. Jadi gimana caranya kita mentranslasikan gitu dari bahasa matematika menjadi bahasa yang kita mengerti, itu mungkin challenge-nya yang mungkin orang kadang belum terbiasa gitu. Nah, nanti barisan dan deret. Nah, sama pembedanya sama ini, barisan dan deret. Nah, sisanya akan sama gitu. Oke. Ya paling itu aja. Secara materi sih sebetulnya kurang lebih sama gitu. Oke, ya. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, nah kita akan bahas yang gampang-gampangnya dulu lah, ya. Nah, tadi kalau dari kisi-kisi yang sebelumnya, nah ini yang aku kategorikan sebagai soal yang relatively cukup gampang yang keluar-keluar di pretest kemarin ya. Nah, yang pertama terkait dengan operasi bilangan. Nah, nanti kita bahas apa itu operasi bilangan, terus juga perbandingan, rasio gitu, terus manipulasi bentuk aljabar sama geometri gitu. Oke. Nah, dari 4 ini kira-kira yang kamu agak susah nih yang bagian mana? Paling ini sih Kak, geometri, aljabar masih oke lah, Oke, sama operasi bilangan ada beberapa lah yang masih agak oke, oke. iya. Sip, sip. Oke. Nah, untuk cakupannya ini ya, kita akan belajar tentang operasi bilangan mulai dari yang bilangan bulat, yang pecahan, yang bentuk akar, sama yang pangkat, eksponen gitu. Iya. Nah, terus perbandingan, manipulasi aljabar, sama geometri. Nah, geometri kalau yang di keluar sih ya nggak terlalu susah ya. Bentuk-bentuknya lumayan bisa ketebak gitu ya. Kalau nggak persegi panjang, persegi, layang-layang, atau apalagi layang-layang, terus jajar genjang itu ya. Itu yang 2 dimensi ya. Yang 2 dimensi itu biasanya jajar genjang, terus apalagi persegi, segi panjang ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau yang 3 dimensi mungkin ya bentuk 3 dimensi dari yang 2 dimensi ini. Ya kayak persegi. Persegi itu kan berarti bentuk 3 dimensinya kubus gitu ya. Terus kalau persegi panjang dia balok berarti kan. Kalau Iya. misalkan ya sebetulnya terus kerucut. Kerucut yang kayak ini kan ya. Iya, iya. Nah, ini yang kayak gini, nah itu kayak bentuk kadang-kadang keluar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari yang operasi bilangan ya, operasi bilangan. Nah, operasi bilangan itu kan kalau misalkan kamu dikasih bentuk kayak gini ya, misalkan kamu disuruh menghitung nilai dari ini gitu. Nah, Iya. kita kan harus tahu dulu urutan pengerjaannya itu dari mana sih gitu. Wah. Nggak sembarangan. Nah, biasanya singkatannya nih untuk kamu tahu, untuk kamu hafal gitu, urutan operasinya dari mana, yang dikerjain yang mana dulu. Itu singkatannya namanya PEMDAS. Kalau kamu ini, Iya. PEMDAS. Jadi urutannya dari yang tertinggi ke terendah itu disebutnya PEMDAS. Nah, pertama kerjakan dulu yang di parenthesis, PEMDAS, parenthesis, P-nya parenthesis. Kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung. Gitu. Nah, Iya. setelah kerjakan yang dalam kurung, E-nya apa? Exponent, pangkat. Kamu kerjakan yang pangkatnya, gitu. Iya. Setelah pangkatnya dikerjakan, kamu kerjakan yang multiplication and division, MD-nya. Multiplication, division. Nah, kalau misalkan ternyata kamu ada beberapa perkalian dan pembagian dalam satu ekspresi gitu. Kamu kerjainnya dari kiri ke kanan, gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 kali 5 bagi 3, kamu kerjainnya dari 2 kali 5 dulu. Jangan 5 bagi 3 dulu.
Gitu. Hmm. Nah, terakhir kamu addition and subtraction, PEMDAS. Penjumlahan dan pengurangan baru dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, Oke. berarti kalau misalkan ini yang dikerjain yang mana dulu? Berarti yang 10 kurang 4 dulu. Oke, berarti ini 6 ya kan? Ya. Terus apa lagi yang dikerjain? Dikerjain itu yang 5 kuadrat bisa di ini ya, dijumlahin jadi 25. 25. Terus jadinya? Nah, itu bisa dikurung dulu tuh. Yang 25 dikali 3 langsung. Oke, berarti kan 2 ditambah, ini kan 25, aku tulis ulang ya. Ya. 25 kali 3 dikurang 18 dibagi berapa tuh? 18 dibagi 6. Bagi 6. Berarti ini jadinya? Nah, itu jadinya 25 kali 3, 75 ya. Hmm, Iya 75. betul, betul. Nah, 25. 18 dibagi 6 jadi 3. Jadi Hmm, 75. Hasilnya 74 ya. 74. Ya, betul. Bahkan ini 77 kurang 3, 74. Oke, Ya. gitu ya. Aman lah ya. 74 gitu. Oke. Nah, misalkan yang ini. Nah, kalau yang latihan 1.1 ini berarti cara ngerjainnya gimana nih? Kerjain dari mana dulu? Titik 1 ya. Berarti eh, kerjain yang dalam kurung ya, paling dalam tuh. Paling Jadi dalam, betul. ya min 3 tambah 1 jadi min 2. Min Min 2, 2-nya dikali 4. Min 2 dikali 4 jadi min 8 ya. min 8, Min 8 terus min 8 tambah 2 jadi min 6. Min 6 min 6, dikali 5, min 6 dikali 5 itu jadi 30, min 30. min 30. Iya. Nah, min 30 tambah 4. Jadi berapa? Jadi hasilnya 26. Min 26 atau Min 2, min 26. min 26. Nah, itu. Jangan Ya. sampai yang nggak teliti tuh hati-hati tuh. Kadang-kadang Iya. itu yang bikin salah. Nggak telitinya. Nah, terus 1.2 ini gimana berarti? 1.2 itu sebenarnya kan 10. Kalau ada 10 berarti itu sebenarnya komanya masih bisa digeser gitu lah, sekali Betul, ke kanan. ke Iya kan, kanan. jadi kan 769,0 Ya, terus berarti tambah 769 kan 231 langsung ya, ya. ya 769 tambah 231. Hasilnya 1000. Hasilnya 1000. Oke. Oke, masih gampang lah ya. Ya masih. Oke. Nah, kalau kita udah tahu urutan operasinya harus gimana, nah sisanya sebetulnya udah gampang gitu. Nah, mungkin sisanya itu tinggal variasi-variasi angkanya. Kadang-kadang ada kalau misalkan kita disajikan 2 tambah 3 bagi 5, kalau ini kan gampang lah ya. Tapi kadang-kadang Ya. atau 25 gitu. Nah, kadang-kadang kan ini terlalu gampang gitu ya. Nah, kadang-kadang disajikannya bukan 25 tapi 5 pangkat 2 dulu gitu. Nah, jadi kan tapi kan kita tetap kalau misalkan kita udah tahu PEMDAS, kita kan tetap Hmm. tahu operasinya mana nih yang harus dilakukan. Oh, pangkatnya dulu. Setelah pangkatnya baru baginya gitu. Mm-mm. Itu. Nah, sekarang kita coba lihat yang bentuk pangkat, yang eksponen ya. Nah, ternyata eksponen itu sendiri ada variasinya gitu. Ada beberapa variasinya gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukan ya beberapa pangkat gitu, nah kita harus curiga jangan-jangan bisa disederhanain nih, gitu. Jadi jangan Hmm. jangan serta-merta langsung kamu cari, oh ini misalkan 3 pangkat 6 nilainya berapa nih? Kamu cari di kalkulator atau kamu hitung sendiri bahkan berapa 3 pangkat 6. Nah, kadang-kadang ada beberapa pangkat yang secara sifat dia bisa disederhanakan, gitu. Hmm. Nah, ini masih ingat belum sifat-sifat ini? Ya masih sedikit lah. Oke ya. Kemarin Jadi kalau dipakai banget. Ya, kemarin dipakai nah, banget lah ini. kepake banget gitu. Jadi kalau misalkan tapi ingat ya, A pangkat M kali A pangkat N itu A pangkat M plus N. Nah, Hmm. tapi syaratnya apa? Basisnya atau angka yang ini namanya, jadi kalau misalkan eksponen, misalkan ada A pangkat B, kamu harus tahu, ini namanya basis. Hmm. Yang ini namanya eksponennya. Iya. Atau namanya bisa juga indeksnya lah ya. Hmm. A pangkat berapa gitu.
Nah, sebetulnya kenapa sih bisa A pangkat M dikali A pangkat N jadinya ditambah gitu. Nah, sebetulnya dia berasal dari misalkan nih ya, kita punya A pangkat 2 dikali A pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya A kali A ya kan, terus yang A pangkat 3 jadinya A kali A, betul nggak? Iya. Nah, ini kan bisa dibuka nih kurungnya, sama aja kan, A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali, betul nggak? Iya. Nah, menurut definisi eksponen kan, ini berarti A pangkat berapa? A pangkat 5. A pangkat 5. Nah, itulah asalnya dari situ, gitu. Nah, kalau kamu udah tahu asal-usul daripada rumusnya, kamu nggak perlu hafal sebetulnya rumusnya, Mmm, gitu. Jadi kalau kenapa sih kalau dikali itu jadi ditambah? Oh, karena bisa dipecah nih, jadi A kali A, terus digabung. Oh, ternyata mmm, jadinya sama aja kayak kita menjumlahkan pangkatnya nih, yang satu ini pangkatnya 2, yang satu ini 3, gitu. iya. Nah, sama halnya dengan misalkan ya, kalau dibagi gitu. Kalau dibagi itu ternyata logikanya juga jalan. Misalkan A pangkat 5 dibagi A pangkat, A pangkat 2 gitu. Nah, kenapa misalkan jadinya dikurang? Karena logikanya kalau misalkan kita pecah nih A pangkat 5 itu kan sama aja kayak A gitu ya, sebanyak 5 kali. Yang di bawah Mhm. ada sebanyak 2. Nah, kita bisa coret sebanyak 2 gini. Nah, Mmm, maka jadinya mhm, A pangkat 3 gitu. Ya, mhm, iya sih. oke. Tapi aturan-aturan ini berarti masih ingat ya? Ada beberapa yang inget lah. Yang lupa yang mana? Ya paling ini sih Kak, A1/N itu sama AM/N. Oh ya. Nah sebenarnya kalau misalkan ini nih ya, kalau A1/N kamu ngingetnya gini aja, kan kamu kalau kamu ingat ya, A pangkat M/N ya, itu ya sebetulnya bisa kalau jadi gini, eksponen atau pangkat itu selalu berhubungan sama akar. Jadi kalau dari pangkat bisa jadi akar gitu. Nah, pangkatnya misalkan M pangkat N gitu. Nah, kamu ingat aja yang di atas ini adalah tetap dia pangkat, A pangkat M, tapi diakarkan sebanyak N gitu. Nah, jadi kalau Mmm, misalkan ini bentuk umumnya. Jadi ketika misalkan kamu mau dapat A1/N itu sama aja kayak M-nya diganti 1, bener nggak? iya. Iya, jadi A1/N. Nah, kalau M-nya 1 berarti A pangkat 1. A pangkat 1 berapa? A kan? Mhm, Ya udah tetap A pangkat A akar N gitu. Nah, jadi cara mengingatnya adalah bentuk umumnya aja kamu ingat. Nah, kadang-kadang mhm, ada beberapa rule yang merupakan turunan gitu, istilahnya bisa diturunkan dari satu aturan yang lain gitu. mmm, oke. Kayak misalkan kenapa kenapa A pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu selalu 1. Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Karena aduh tunggu tunggu. Jadi gimana ya, lupa lagi. Hmm, Nggak tahu Kak, lupa aku. mhm, nggak apa-apa, oke. Nah, ingat nggak kamu kamu kan tahu ada aturan ini kan, A pangkat Iya, M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min N. Boleh nggak aku tuliskan A pangkat 0 itu sebagai A pangkat N dikurangi N. Jadi kamu bisa angkanya bisa berapa pun, tapi yang penting harus sama. mmm, N dikurangi N. Kan N kurangi N pasti 0 kan? Sebuah angka dikurangi nilainya sendiri ya pasti 0, ya nggak? mmm, Nah, tapi kan kita tahu bahwa menurut sifat eksponen, kalau ada A pangkat M min N, kalau dalam hal ini A pangkat N min N, itu sama aja kayak A pangkat N dibagi A pangkat N, bener nggak? iya, Nah, kita tahu, ya ini kan angkanya atas bawah sama, ya nggak? iya, Kalau sebuah pecahan atas bawahnya sama berarti hasilnya berapa? 1. 1, gitu. Makanya kenapa A pangkat 0 itu 1, gitu. Nah, misalkan kamu ganti aja N-nya berapa, misalkan A pangkat 5 kurang 5, ya sama, A pangkat 5 bagi A pangkat 5, ya 1, gitu. Mmm, Jadi makanya dia bukan 0. Kalau kan kamu mikirnya, kayak kalau di perkalian apapun yang dikalikan 0 pasti kan 0. Nah, kenapa misalkan A pangkat 0 bukan 0? Ya karena ini, gitu.
Dia berangkat dari pecahan. Pecahan A pangkat N dibagi A pangkat N. Itu ya? Oke ya? Aman ya? Hmm. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini nih, ini bisa disederhanakan jadi gimana? Yang ini ya, Hmm. itu bisa 3/6 tetap ya. Terus ini 10-nya bisa diubah jadi 1. Nah, min 9, min 9, pangkat 3 itu bisa dipecah kalau nggak salah ya, atau Hmm. disederhanakan. Gimana Hmm, tuh? mana ya? Jadi dia tuh, eee, pokoknya, berapa yang bisa dikali yang hasilnya 9 gitu, pokoknya pangkat 3 ini kali berapa yang bisa hasilnya 9. Iya nggak sih? Berapa tuh? Berapa ya? Ya pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Oke, good. Berarti jadinya Jadinya kok lupa aku tuh. Pokoknya tuh jadi kan min 9 ya, 3 pangkat 2. Nah, aduh Kak, bentar ya, sambil dibantu deh Kak, aku udah agak lupa. nggak apa. Mmm, Sebetulnya kan min 9 pangkat 3 ini bisa nggak kamu pecah menjadi, kalau kamu bingung ya, kamu pecah aja mhm, dulu. 9 kali min 9 kali min 9 kan sama, bener nggak? iya, Ya kan? heeh, Nah, terus ini 3 pangkat 6, ya kan? Ini 1. Nah, ini 5 pangkat min 1 jadinya apa? 1/5, bener nggak? iya, 1/5, Karena ingat kalau misalkan pangkat itu negatif, itu jadi sepernya, seper dari pangkatnya. mhm, Jadi minus 5 pangkat min 1 ini sebetulnya seper dari 5 pangkat 1, which is 1/5 kan? Nah, ini kita iya, bikin kan? mhm, Jadinya ini 5 yang di atas. Nah, tinggal yang di bawah nih, kita tulis ulang min 9 kali min 9 kali min 9 gitu. Nah, ini min ketemu min plus ya kan? Ketemu min lagi iya, jadi plus, min lagi kan? iya min lagi, Heeh. Jadi ini sebetulnya, sebenarnya kamu bisa pisah aja dulu. Min 9 ini kan bisa aku pisah jadi min 1 kali 9, terus min mhm, 1 kali 9, terus ini min 1 kali 9, bener nggak? iya, Sama aja nggak? iya sama, Sama. Nah, tapi kamu tahu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ya, aku tulis ulang lagi. Berarti ini jadinya, minusnya kita bisa sederhanakan jadi 1 aja, ya kan? mhm, Oke, ini jadi min 1 aja karena kan udah kita kaliin tuh, minus kali minus plus, plus kali min, min, ya kan? Berarti min 1 kali, nah ini ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 juga kan ini kan? iya, Ini juga 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2-nya ada 3. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini 3 pangkat 6 kali 5. mhm, Nah, ini bisa disederhanain nggak? eee, bisa ya Kak. Jadi Jadi, itunya bisa dinaikin ke atas ya? 3 pangkat 2-nya jadi dikurang 3 pangkat 6-nya dikurang 3 pangkat 2 gitu? boleh, Boleh berarti jadi ya? Berarti jadi, eee, 3 aja ya? 3 aja. Iya, Boleh nggak kalau ini digabung dulu? Kan ini dikali nih, basisnya sama kan? iya, Sama-sama 3. iya 3, jadi 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6. Sama toh yang di atas sama yang bawah? Iya, oh ya habis ya 1 jadinya. Habis malah jadi saya. Habis, tersisa apa? 5 Mhm, dibagi min 1, which is berapa? 5 bagi min 1 ya, berarti min 5. 5. Udah, jawabannya gitu. Ya. Mhm, Atau cara lain adalah seperti ini, kamu ubah dulu nih min 9 pangkat 3. Kalau tadi kan kita pecah tuh, min 9 kali min 9, min 9. Boleh, tapi kan jadinya, jadi makan banyak tempat gitu. Kenapa? Karena kamu iya, bisa mengubah min 9 pangkat 3 itu menjadi yang basis 3 gitu. Nah, mmm, apa? Ini kan min 9. Min 9 itu kan sama aja kayak min 3 di kuadrat. iya, Ya.
Nah, sehingga min 9 pangkat 3 itu sama aja kayak min 3 dikuadrat terus dipangkatkan 3 gitu. Nah, kamu tahu kan bahwa ini jadinya apa? Minnya ini enggak nah, berarti ini jadinya apa? Min 1 pangkat 3, ya ini minnya, ini kan sebetulnya min ini kalau nggak ditulis min 1 kali 3 pangkat 2. Nah, kamu tahu kan bahwa pangkat itu bisa didistribusikan istilahnya gitu. Ke Iya. yang min 1 dan yang ke 3 pangkat 2. Berarti min 1 pangkat 3 sama 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kalau ini kan berarti jadi berapa? 3 pangkat 6, benar nggak? Iya, Dikali kan? 3 pangkat. Mhm. Nah, sedangkan yang ini min 1 pangkat 3 jadi berapa? Ya udah, min 1 kali min 1, 1. Terus 1 kali min 1, min 1 lagi, ya nggak? Iya Gitu. iya. Jadinya min 3 pangkat 6 gitu. Which is sama yang dengan apa yang kita tuliskan sebetulnya nih, yang bagian ini. Tapi jadinya kamu bisa menghemat tempat istilahnya, nggak perlu coret-coret banyak gitu. Iya. Oke? Oke. Udah dipahamin ya polanya ya? Bisa, Kak. Kak, bentar ya, Gitu. aku, mau ambil minum bentar. Boleh boleh, ambil minum aja dulu. Oke. Oke, minum aja dulu, minum dulu. Oke, coba lanjut ya. Misalkan Ya. ini, eksponen pecahan. Nah, misalkan pangkatnya sekarang pecahan. Nah, pakai sifatnya tadi, jangan lupa. Kalau ada pecahan, A pangkat M per N, itu selalu bisa diubah menjadi A pangkat M, terus diakar sama si N, gitu. Mhm. Nah, kalau aku sih prefer, nah ini gimana nih, kalau 8 pangkat 2 per 3, ini bisa disederhanakan jadi apa? Coba kamu ini kira-kira bisa disederhanakan dulu nggak dong? Si 8 pangkat 2 per 3 ini. 2/3. Itu bisa disederhanain jadi ini ya, apa sih namanya, 3 dulu, 3 akar 8 pangkat 2. 3, 3, 8 akar pangkat 2, 8 pangkat 2. oh oh mungkin aku kasih tahu, gini, aturan awalnya biasanya ya, kalau dalam menyederhanakan ya, ini mungkin trik ya, kalau dalam menyederhanakan pecahan, kamu jangan ubah ke bentuk yang ada akarnya ini. Ini namanya bentuk radikal. Radical. Oke. Nah, kamu ubahnya kalau bisa semuanya dalam bentuk eksponen dulu yang pangkat pecahan. Karena itu nanti akan lebih memudahkan untuk menyederhanakannya. Jadi ini Oh. jangan diubah dulu jadi bentuk yang radikal, yang ada akar yang seperti ini gitu. Oh, iya. Malah sebaliknya, kalau ada bentuk yang radikal, kamu ubah ke bentuk eksponen dulu. Mmm. Nah, kalau 8 pangkat 2 per 3, nah kamu lihat, 8 itu 2 pangkat apa? 8, oh ya, 8 itu, 2 pangkat 3 ya? 2 pangkat 3. Berarti 8 Ya, itu sebetulnya 2 pangkat 3 yang kemudian dipangkatkan dengan 2 per 3. Ya nggak? oke. Sama nggak? Iya, sama. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? 2 pangkat 3 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 3, dikali 2/3. Betul. Bisa sih. Jadinya Itu dikali, bisa kan itu dikali? bisa bisa. Kan ini pangkat Ya, dipangkatin lagi berarti jadi dikali kan kalau disederhanakan, iya, benar nggak? jadi 3/3 jadinya 1 ya? 1. Jadi 2 aja, 2. Berarti 2 pangkat 1. hmm? Kan, oh iya, 2 kali 3 lagi. Ini 6/3, 2 pangkat 6/3. Nah, itu disederhanain jadi, 2/1. Jadi Mhm. 2 pangkat 2, jadi 4. 4. Nah, berarti ini kan sebetulnya Mhm. tak lain tak bukan ya kamu, ini berarti 4 gitu ya. Tapi Iya. nanti kita coba sederhanakan. Nah, kalau yang ini, coba ubah yang ini, yang di dalamnya dulu menjadi bentuk yang pangkat eksponen. Berarti akar 3 dari 3 ini kalau dalam bentuk eksponen jadinya apa? Jadi, itu Yap, berarti 3 pangkat 3/1 ya?
3/1 apa 1/3? Ya 1/3. Karena kan ini pangkat yang di sini 3/1 kan kalau nggak dituliskan. Iya, iya, iya. Nah, jadi 1/3 gitu. Nah, tapi ini Hmm, dipangkatkan lagi sama apa? Sama 6. 6. Berarti ini jadinya berapa? Berarti sama ya, itu kurang lebih 2, berarti 3/9. 9. Berarti yang ini tuh tadi kita udah tahu bahwa dia itu 4, 2/4. Dan ini adalah berapa? 9. Mm, Jadi berapa? 4 kali 9 berapa? 36. 36. Nah, jadi gitu ya. Jadi triknya adalah kalau misalkan pangkat yang pecahan, jangan diubah ke bentuk yang radikal. Karena lebih sulit kan membacanya kalau kayak gini Iya. ngederhanainnya. Mm, Nah, kalau misalkan pecahan itu lebih gampang gitu. Kalau dalam bentuk Oke. eksponen. Oke, gitu ya. Iya, oke, Kak. Oke, nanti ini kamu coba kerjakan yang latihan 1/3 sama 1/4 ya. Mm, Karena kan bentuknya sama lah ya, kurang lebih. Iya. Oke. Nah tadi ya bentuk akar radikal. Sebenarnya bentuk akar itu sebetulnya sama persis sebetulnya sifatnya dengan eksponen. Karena kamu tadi lihat kan bahwa bentuk akar bisa didapat dari bentuk eksponen bisa didapat dari bentuk akar. Jadi bisa sebaliknya kan? Kayak misalkan akar n dari a itu kan sebetulnya apa? A pangkat berapa? Eh, Apa, Kak? Kalau misalkan ini akar Ya, a, akar n dari a itu berarti kan a pangkat eksponennya gimana? A pangkat apa? eksponennya. Ah, Eh, itu tadi berarti kan bisa maksudnya bagian pecahan gitu ya, diubah jadi ya kayak pecahan. pecahan, pangkatnya bisa pecahan kan? Ini kan bisa direpresentasikan dengan pecahan kan? Ya. Berarti a pangkat A1/n ya. 1/n. Kalau misalkan yang ini jadinya apa? Eh, B1/n gitu. B1/n. Nah, kalau misalkan kamu ingat kan bahwa kalau dalam eksponen, kalau pangkatnya sama, itu jadi bisa dikeluarkan. Ya. Kayak gini kan? Hmm. Ya nggak? Which is ini kalau misalkan Ya. diubah lagi nih dengan menggunakan aturan eksponen yang lain, gitu kan? Ini kan bisa diubah Ya. jadi apa? Akar n dari a b, bener nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ini aturannya persis sama dengan apa yang kita punya di eksponen, gitu. Hmm. Tapi bentuknya aja diubah, gitu. Tapi Oke. apakah perlu dihafal? Sebenarnya enggak. Asal kamu udah tahu eksponen, bentuk-bentuk ini tuh bisa diubah jadi eksponen yang lebih mudah. Kalau gini kan aku juga jarang tuh misalkan eh, beroperasi dengan bentuk-bentuk akar kayak gini. Biasanya kalau bentuk Hmm. akar aku temuin, oh aku ubah dulu jadi eksponen. Karena eksponen aku lebih familiar aturan-aturannya dan lebih banyak gitu. Gitu. Oke. Ya kayak misalkan kenapa bisa akar n dari a dibagi akar n dari b itu jadi akar n a per b? Karena misalkan nih aku ubah ini a 1/n, bener nggak? Ya. Ini b 1/n. Nah ini kan Hmm. pangkatnya sama, bisa dikeluarin kan? Ya. Jadinya a per Hmm. b 1/n. Nah kalau kita pakai gunakan aturan yang lain yang di eksponen, ini kan bisa jadi apa? Sama saja gitu, sama saja dengan akar n dari yang di dalamnya ini kan a per b. Paham nggak? Oke. Iya. Gitu. Nah, cuman memang biasanya ada yang namanya merasionalkan penyebut. Jadi biasanya kalau misalkan dalam pecahan, ya, dalam pecahan itu kita biasanya menghindari yang namanya akar, bentuk akar. Jadi kalau misalkan ada satu satu akar dua. Nah, ini sebetulnya boleh, boleh apa nggak boleh. Tapi biasanya Hmm. kalau kita itu maunya pecahan tuh biasanya bilangan yang rasional. Nah, kamu tahu kan bahwa akar 2 itu irasional kan? Ya. Ya. Kenapa dia irasional? Karena nggak bisa dijumlahkan lagi gitu. No, bisa kok kalau dijumlahkan. Kalau misalkan akar 2 ditambah akar 2, jadinya 2 akar 2, bener nggak? Oh, enggak, maksudnya bisa dipecah lagi nggak bisa gitu. Udah fix Oh, gitu, ya. kalau kita dipilih lagi nggak bisa. Betul. Kalau misalkan akar akar 4 dia irasional apa rasional? Rasional, karena dia masih bisa.
dipecah jadi 2. Kalau misalkan akar 2, mungkin istilah yang lebih tepatnya gitu ya. Jadi akar 2 itu adalah sebuah bilangan yang tidak bisa dituliskan secara angka doang. Jadi kan kalau misalkan kita tulis 1,4, Iya. 2 dan seterusnya kan. Hmm. Nah, dia apa? Dia adalah sebuah angka yang nggak bisa dinyatakan oleh angka yang ini nih, yang kayak gini. Ya. Ya, dia tak hingga lah banyaknya tuh. Nggak ada nilai persisnya. Oh, atau mungkin bahasa gamanya tidak ada nilai persisnya. Kalau akar 4 kan persis 2 nilainya kan. Kalau akar Ya. kalau akar 4 2. Tapi kalau akar 2 kita nggak tahu gitu. Oke. Hmm. Nah, gimana jadi triknya? Biasanya adalah kita mengalihkan namanya sekawannya. Nah, kalau misalkan seperakar 2, nah biar akar 2-nya hilang ya, tapi ingat ya, ini merasionalkan penyebut itu dia bukan mengubah nilainya, tapi hanya mengubah bentuknya. Jadi kalau misalkan kita mau ubah 1/akar 2, nah kita sebetulnya biasanya kan triknya gini kan. Nah, ini kan yang di bawah dikali akar 2, tapi yang di atas juga harus dikalikan akar 2. Kenapa? Ini kan sebetulnya esensinya berapa? 1 kan? Iya. Ya, jadi kan sebetulnya ini kita mengalihkan 1/2 kali 1, ya nilainya tetap sama. Tapi di sini jadinya apa? Yang di atas jadi akar 2, yang di bawah. Nah, akar 2 kali akar 2 kan 2, bener nggak? Iya benar. Nah, jadinya yang di bawahnya jadi penyebut. Apakah nilainya sama dengan yang sebelumnya? Sama. Karena kan ini esensinya kita mengalihkan ini dengan 1 sebenarnya. Cuman cuman memang bentuknya aja berubah, gitu. Hmm. Jadi inti dari merasionalkan penyebut adalah mengubah mengubah bentuk dari sebuah ekspresi, tapi tidak mengubah nilainya, intinya gitu. Nah, biasanya misalkan kalau yang di bawahnya itu sekawannya akar A min akar B gitu ya, bisa juga ini bentuk yang lain gitu ya. Nah, kamu masih ingat gak sifatnya kalau misalkan A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A plus B A min B, masih ingat? Plus B, iya ya masih. Masih ingat ya? Nah, kenapa akar A min akar B ini sekawannya adalah kalau misalkan mau dirasionalkan pakai akar A plus akar B. Karena kenapa? Karena ini sebetulnya analog ya, analog mirip dengan bentuk yang ini. Tapi bedanya adalah apa? Bedanya ini jadinya A min B sama dengan, nah kalau ini kuadrat, ya ini kan sekarang nggak kuadrat nih. Nah kalau ini kan berarti sebelumnya nggak, sebelumnya biasa nih. Berarti sekarang jadinya akar, akar A plus akar B, akar A min akar B. Nah ini jadi sebetulnya bentuk ini tuh bisa diturunkan dari yang ini, gitu. Iya. Jadi kalau Oke. jadi kalau misalkan ini kalau kalau di sini dari kuadrat jadi nggak kuadrat, ini kalau dari nggak kuadrat jadi akar, gitu istilahnya, pergantiannya, gitu. Oke? Nah ini Oke, kan oke, nanti Kak. kalau menurut sifat ini kan berarti ini jadinya apa? A min B, bener nggak? Iya. Nah, jadinya yang di bawahnya nih A min B, yang di atas ya udah ada tambahan akar A plus akar B. Ya jangan lupa ini kan kita harus fair, kalau bawahnya dikali, atasnya juga dikali, gitu. Iya. Nah, gitu ya, oke ya, aman ya? Oke, Kak. Oke, nah misalkan hasil dari akar 3 dari 3 dikali akar 3 dalam bentuk akar tunggal. Iya. Mmm, nah coba kamu ubahnya gimana nih berarti? Itu kan akar 3. Nah, itu kan bisa diubah jadi bentuk ini ya, 3/1/3 ya, itu bisa. Betul, Ya. Nah, terus ini? dikali 3/1/2. Nah bagus, nah terus berarti jadinya? Nah, itu, kan bisa digabung tuh karena dia sama, pakai sifat A itu ya, jadi digabung. Mhm, Jadi 3 itu digabung tadi itu apa tadi? Nah, itu dijadiin 1/3 plus 1/2. nah ini gimana nih pecahan 1/3 tambah 1/2 jadinya? Ya, ini bawahnya diubah jadi 6, yang berarti ini jadi 2/6. Nah, itu 3/6. Atau bisa nggak aku gabung kayak gini? Ya, bisa bisa. Bisa. Bisa, sama aja kan? Ya, ya sama aja. Nanti kan 3. jadi, 5/6 ya. Nah kalau dibentuk jadi radikal lagi, bentuk akar lagi, jadinya gimana? Ya itu jadi 6/3/5. Jadi gini ya kan? Ya, Nah gitu. Oke, aman lah ya? aman.
Nah ini juga misalkan ya, kalau misalkan, nah ini contoh yang bentuk sekawan. Misalkan pengen diubah jadi bentuk A plus B akar C. Nah ini sama aja sebetulnya. Kita mau ubah biar nggak ada pecahannya lagi kan yang di bawahnya, biar nggak ada akar lagi kan yang di bawah, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya apa tadi? Sekawannya kita lihat yang bawahnya. Akar 7 akar 5. Nah sekawannya adalah yang plusnya gitu kan. Ya kan? Berarti ini jadinya 7 kurang 5, benar nggak yang di bawah? Benar. Nah, yang di atas. Nah, tinggal ya kan kali pelangi kan, berarti 4 akar 7 kali akar 7 berarti 4 kali 7, benar kan? Ini jadinya 4 akar 7 kali akar 5. Nah, nggak bisa disamakan kan, berarti jadi 4 akar 35, benar nggak? Iya. Seterusnya ini juga 2 akar 5 kali 2 akar 5 kali akar 7. Nah, ini akar dengan akar ya, berarti 2 akar 35, benar nggak? Iya, benar. Nah, dan seterusnya 2 akar 5 kali akar 5. Nah, karena ada akar 5, ada akar dikalikan dengan akarnya yang sama kan berarti akarnya hilang, benar nggak? Iya, benar. Nah, berarti 2 kali 5 itu 10 gitu. Nah, ini tinggal sederhanain. Berarti 28, 4 akar 35, 2 akar 35, 10 tadi ya. Jadi 38 plus 6 akar 35. Oke? Oke. Oke, sampai sini aman? Insya Allah aman, Kak. Insya Allah aman ya. Ini tinggal nge-review aja ya. Nah, ini latihan-latihannya nanti coba kamu kerjain. Oke? Iya. Iya, Kak. Apa? Aduh. Boleh sembari ini nggak intermezzo gitu kayak nanya-nanya seputar hobi juga gitu kan masih baru-baru. Soalnya aku tadi juga barusan ini Kak bimbel MTK juga jadi 2 jam MTK sampai 2 jam 1,5 jam jadi Terus kenapa 3 jam kamu ini? setengah Kamu nggak lesnya apa-apa. Karena mungkin kan ayah maunya ya udah nak yang penting sekarang MTK dulu deh gencar-gencarin dulu MTK ya walaupun aku paling benci MTK. Benar. Boleh. Kenapa mau intermezzo apa? Ada hobi gak Kak? Kayak suka apa futsal, olahraga, atau suka fitness, suka gambar, berenang atau apa Badminton gitu? sih, badminton aku. Oh badminton. Kamu apa memang? Gamenya apa? Suka Oh, main game kamu? aku ya bisa dibilang suka main game. Apa yang Cuma jadi kesukaan kamu apa memang? aku suka ini sih Kak, suka futsal. Cuma kan sekarang waktunya lagi gini ya, jadi gak ada waktu gitu buat main sama teman. Paling sih aku sekarang kalau soal hobi aku biasanya seringnya gambar atau enggak olahraga. Oh, kamu bisa gambar? Mau lihat Kakak? Coba. Tapi gambarku kurang gitu. Nggak Gak apa-apa. apa-apa. Sekurang-kurangnya kamu, aku lebih kurang karena aku samsek nggak bisa gambar. Itu kelemahanku. Beberapa lah. Coba. Beberapa. Ya gambarku masih inilah latihan juga. Coba. Ini Gios. Bagus loh. ini juga Wih. ada Kamu, bentar. kamu belajar gambar di mana emang? Otodidak sih Kak aku Oh biasanya. iya. Wih, keren banget. Ada diwarnain juga lagi. Itu pakai apa itu? Oh Diwarnain. pakai pensil warna sih Kak. Oh, Soalnya belum ada rezeki buat beli spidol warna. Paling nanti sih. mahal ya kalau spidol warna ya? Wih, gila, keren banget. Lumayan. Harganya bisa membuat dompet kering. Tergantung mereknya juga sih Kak. Cuma kan aku nggak mau yang beli yang apa ya terlalu murah soalnya bisa ngancurin apa warna gambarku juga. Ya, Iya tapi ada. bukannya ini ya, kamu kalau di pesantren bukannya nggak boleh gambar ini ya kalau 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 itu makhluk ya. nanti aku di amok Jadi marah. sama guru. Iya dia Wih, amok sama gila. guru. Rajin ya kamu ya ternyata ya? Suka Hah? kamu post gitu nggak? Enggak aku privasi aja deh. Masih banyak sih cuma aduh lupa naruhnya di mana. Padahal bisa tuh kalau kamu mau masuk FSRD itu buat porto.
Iya, Bisa lah. awalnya memang pengen ke situ sih Kak. Cuma Oh, dari ibu nggak boleh, katanya mah kamu ngapain sih kayak orang kafir gitu, kayak orang Yahudi bikin gambar segala macam. Kamu mau jadi ini, nanti dipertanggungjawabin loh di akhirat. Nanti kamu disuruh hidupin ini, disuruh hidupin. Waduh, udahlah, ikutin kata padahal kan ibu aja kalau deh. gambar kan kalau FSRD kan nggak cuma gambar. Kamu kan ada desain DKV jurusannya misalkan. DKV kan nggak melulu gambar kan, Ya, lebih ke iya. ilustrasi gitu, dan nggak Ada berhubungan. ada juga kan ilustrasi gitu. Cuma memang dari ibu nggak boleh. Pokoknya apapun yang ada gambarnya aja nggak suka. Ibu tuh nggak Hmm, suka katanya. Terus ibu oh, juga ini orang kedokteran gitu. Jadi oh gitu. kalau ngeliatin apa sih namanya yang nggak sesuai dengan prinsip sains itu kayak aku Hmm, suka bisnis, aku suka gambar, aku suka olahraga, aku suka nge-gym, aku suka ini berenang. hmm. Enggak. Kamu tuh harusnya jadi arsitek, jadi dokter, jadi saya nggak bisa ngitung aja malas gitu. Apa Tapi coba? tapi kamu di Mhm. SBM didukung sama orang tua kamu. Kalau bisnis awalnya agak pro kontra juga, kalau ayah mah, oh ya udah aman aman, sok, yang penting mah kamu hidup gak melenceng, Hmm, kamu pokoknya ya udahlah pokoknya bisa inilah ngatur diri sendiri, udah selesai kalau udah hmm, bisa kayak gitu ayah lepas. Nah kalau ibu pokoknya ribet lah, iya, pokoknya harus sulit sesuai. lah. Awalnya pengen dijadiin kedokteran aku Kak, Oh pengennya iya, dijadiin ya spesialis gigi. waduh. Heeh, tapi kan aku nggak suka, ya itulah, ngeliatin orang dibedah-bedah atau enggak, apa, motek-motekin gigi. Masalahnya kalau kamu nggak passion, kedokteran Iya, sulit, berat. mhm, makanya kan saya juga nggak suka banget itu apa, yang Karena geli lah lapangan, gitu ngeliat-ngeliatnya. kan kamu suka Heeh. emang apa kedokteran? Oh, kalau dulu sih aku suka biologi, cuma bagian Oh yang ya, hewan-hewannya doang. Iya, yang bagian kayak fauna, ya, ya, Pisces, moluska dan segala macam itu masih suka. ya, Cuma ya. Paham. masuk ke antibody, anti-imun, terus, impuls segala macem, masuk Ya, ke ya. syaraf-syaraf, udah nggak suka deh sampai Jaringan situ. saraf itu apalah. Iya, nggak suka, pokoknya udah nggak suka biologi di titik itu. Iya, iya, soalnya ya apalagi kuliahnya lebih lama kan kamu kalau kedokteran itu sekitar 4 tahun, 3,5 tahun sarjana, 2 tahun koas kalau aku nggak salah. Iya, aku nggak suka koasnya, apalagi disuruh Iya, begadang lah, suruh ini. ya, ya maksudnya kalau Mhm, nggak passion berat malah. Jangan lah. awalnya pengen ini, Mas, saya pengen ditaruh di Gaza sama ibu saya katanya, "Nanti kamu jadi dokter ya, pokoknya bantuin orang. Nah, nanti kamu ditaruh di Gaza, iya pokoknya biar dapat pahala, mati syahid segala macam." Ya pengen sih, cuma apa Ya ya, kan salah nggak lah. nggak nggak seini gitu loh, waduh kata saya. Sebenarnya kan berbuat baik ada banyak ya, nggak perlu gitu juga gitu. Kalau jadi pengusaha juga bisa kok berbuat baik, kalau punya uangnya kan bisa sedekah, bisa ini segala macam. Iya kan yang namanya beribadah itu tidak harus syahid gitu, tapi kita berkontribusi ke umat dengan cara yang bagaimanapun kan sah-sah aja halal kan. Mhm, iya. Jadi semua orang Yang punya penting semua orang punya apa bagiannya masing-masing gitu. iya benar. Iya kan kaya kaya itu bukan serta merta kaya itu artinya jahat gitu kan. Tapi kan Mmm, ya dengan kita punya uang kita punya privilege untuk memberi kebaikan pada orang lain kan sebenarnya itu intinya kan. Yang mau dikejar iya, kan. mhm. Iya sih aku juga mikirnya kan gitu, cuma ibu biasalah kalau gen boomer itu kan gimana sih pemikirannya pasti kalau anaknya gitu segala macam, aduh Tapi udah ayah pusing kamu gitu. ini ya chill ya kalau ayah kamu ya. Kalau ayah mah mungkin karena memang kan ayah juga orangnya vokal, ayah itu kan ketua BEM segala macem dan suka ya udah jelas lah gitu, maksudnya hidupnya tuh dia kan PNS ya, ayah saya tuh dia masuknya Bepom, terus dia tuh suka inilah public speaking, bisnis juga suka. Makanya mungkin pas ngeliat bisnis, "Oh iya ini mah pasti bagus," gitu kan. Kalau ayah saya kan gitu mikirnya. Terus Hmm. ayah saya kan juga suka inilah udah sering bikin bikin apa ya, proyek-proyek bisnis itu dengan teman-temannya. Jadi sinkron gitu, oh iya memang kan butuh di masa depan tuh butuh orang kayak gini, apalagi kan
ya alhamdulillah kan ayah saya punya modal gitu. Jadi kan mikirnya kan kalau anaknya bisa Ya, bisnis kan nanti bisa dikasih gitu kan iya, iya. buat muter usaha. Nah, kalau ibu kan beda gitu. Ibu kan pengennya yang wah udah pasti kan jalurnya kan kalau sains kan pasti gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. dokter tuh gajinya pasti segini, terus hidupnya lebih terjamin. Terus kamu mau ngapain pasti diladenin. Kamu kalau sakit bisa ini, terus kalau ibu sakit bisa bantu ibu juga. Ya Hmm, benar, cuma aku nggak di situ gitu loh. iya, iya. Passionnya bukan di Ya, situ lah intinya ya. gitu. Cuma jadi ini merabatnya ke adekku. Kan tadinya awalnya aku kan pengennya dijadiin dokter. Nah, aku nggak jadi nih. Jadi akhirnya aku jadi Ya. pembisnis. Adekku yang kena, jadinya dia Oh, yang harus jadi ya dokter. makanya dia sekarang. Iya, jadi apa sih pokoknya dari keluarga ini pokoknya harus ada satu lah atau enggak berapa gitu jadi dokter gitu. Emang kamu punya adik berapa? Ada 2, Oh, ada dua. Kamu anak ke pertama. pertama. Hmm, berarti ayah ibu kamu masih muda ya? Ya 40-an lah. Iya, masih muda. Soalnya kalau Mhm. aku nih, aku anak terakhir dari Oh orang gitu. tuaku. Oh. Orang tuaku umurnya udah kayak 58 apa 60 malah, malah sekarang itu. Jadi udah pensiun kalau Udah sekarang. pensiun. Mm-mm. Kalau kamu nih beban di anak pertama ini biasanya. Iya, anak pertama. Ya insya Allah lah. Kalau anak pertama berarti rezekinya juga pertama lah insya Allah ya. Amin, amin. Nih lah ya. Insya Allah bisa lah. Pokoknya kejar aja kamu apa passion kamu, lakuin apa yang kamu suka gitu. Apalagi kamu kan di ITB. ITB itu kan banyak apa ya? Kamu di ITB itu ibarat kamu ada dua buah bilah pisau gitu. Soalnya kalau di ITB itu kamu bisa jadi terjerumus, terbawa yang enggak, bisa juga jadi kamu dapat koneksi untuk membangun hal-hal yang lebih baik gitu. Nah, jadi Hmm. manfaatkan yang apalagi teman-teman kamu di SBM. Pasti kan mereka banyak teman-teman yang di SBM tuh entah mereka udah punya bisnis atau mereka suka lomba bisnis case mungkinnya kalau kamu tertarik tuh bisnis case competition gitu. Nah, itu kamu Hmm. manfaatkan lah gitu. Aku aja ya, aku aja yang bukan anak SBM pun kadang-kadang kalau lomba timnya sama mereka gitu yang anak SBM, Iya. ya kan? Karena mungkin ya misalkan nih kalau lomba gitu ya, lomba kalau kamu tahu ada namanya business plan competition. Jadi kayak kita Hmm. istilahnya kita mau ngebuat satu perusahaan nih gitu. Hmm. Nah, itu kan orangnya harus dari berbagai background, nggak cuma satu background, nggak cuma anak SBM doang. Kadang-kadang harus butuh yang teknikalnya, butuh bikin aplikasi. Ya udah kita coba tarik dari yang ambil anak informatika gitu. Atau misalkan perlu untuk teknologi IoT-nya gitu ya. Coba kita ambil dari yang anak STR gitu, Hmm. rekayasa yang elektro. Itu jadi kamu manfaatkan lah gitu. Insya Hmm. Allah. Oh iya Kak, ada nggak teman dari fakultas lain gitu selain Kakak kan teknik, ada nggak teman dari FSRD atau teman dari SBM gitu? FSRD ada aku, bahkan dia ketua angkatan, bahkan sempat jadi ketua Oh angkatan gitu. waktu itu FSRD. Hmm. Hmm. Dia jurusannya sekarang Kria. Kalau Kria itu lebih ke apa ya? Kalau Kria itu lebih ke kayak membuat kayak apa ya? Baju, kalau baju gitu. Baju ya, baju Hmm, segala macam. itu tuh kayaknya Mhm. Kria. Ada juga temen aku yang di Mmm. kafe, dia juga di kafe tuh. Mmm. Ada Anak juga DKV absurd nggak sih, Kak? Anak apa? DKV itu absurd nggak? Anak DKV itu absurd nggak anaknya? Anomali gitu? Suka Malah yang paling iya, normal di kafe itu, paling norming. Oh di kafe ya. oh gitu? Kalau ya mungkin yang agak-agak ini seni murni lah. Senyum. Iya, karena kan mereka memang abstrak ya. Ibaratnya nih kalau dalam matematika kan ada matematika terapan, ada matematika yang murni gitu. Nah, kalau seni murni Mhm. itu ya benar-benar yang memang belajarnya tentang filosofinya gitu. Karena kan kalau DKV, Kriya kan ada banyak tuh DKV, Kriya, terus ada seni rupa murni, terus aku juga lupa ya. Banyak lah ya. Mmm.
Tapi yang murni itu ya cuman seni rupa aja, seni rupa. Seni rupa. Cuma Sisanya katanya dengar di ITB tuh banyak orang-orang yang pelangi gitu. Terus pakaiannya minim-minim. ya ada. Itu pas ya kayaknya nggak semua kampus kayaknya ada deh kayak kalau kamu mau ke kampus manapun pasti ada lah gitu. Tapi ya Cuma maksudnya kadang yang paling hype itu di ITB, kalau aku lihat-lihat tuh kayak ITB tuh paling jadi pusat sorotan gitu kalau terkait begituan. ya karena mereka ini aja frontal sering sering apa ya sering muncul jadinya kelihatannya Oh, kok kayak banyak banget gitu. Tapi sebetulnya kalau di kehidupan sehari-hari ya aku pun juga ada satu orang gitu aku kenal gitu. Satu kelas juga. Ya aku tahu tapi dia nggak ngomong ke aku tapi aku tahu ya kan di Twitternya dia sering sering inilah sering memperlihatkan gitu. Tapi aku nggak ngomong gitu. Maksudnya adalah orang-orang kayak gitu ada tapi ya normal-normal aja. Maksudnya ya jangan diperlakukan berbeda gitu. iya iya. Oh. Toh juga mereka sama-sama pintar juga kok. Sama-sama bisa Hmm, diajak kerja sama gitu. Nggak menjamin iya. orang yang kayak gitu artinya bermasalah secara kayak profesionalitasnya belum tentu gitu. Hmm. Ya itu maksudnya ya kita kalau di Islam ya memang itu penyimpangan tapi ya udah kalau dalam kehidupan bersosial kan ya udah Yang penting ya mah kita ini aja serak aja. Yang penting kita kan iya pengennya satu tujuan gitu kan. kan ambil yang baik buang yang buruk kan gitu aja. Ya. Ya itu semua pergaulan masih lah kayak gitu. Tinggal kitanya kan milih-milih temannya siapa gitu. Di SPM pun Tapi kalau anak SBM tuh paling jarang ngomong ya Kak, di antara semua itu. ya ya gitu lah ya. Mungkin kalau secara frontal kayak kalau kamu membayangkan aksi demo mahasiswa gitu kayaknya SBM rada kurang sih kalau di situ. Hmm. Dan memang mereka bukan fokusnya di situ lah ya. Ya, gitu. Tapi ya mereka jagonya di hal yang lain gitu. Hmm. Oh ya Kak, kalau semisal itu tahun pertama Kakak di Jatinangor juga berarti? Iya ya waktu itu aku di Jatinangor. Kenapa kamu? Iya. Soalnya biasanya kan bukannya langsung di Ganesha ya kalau dia dari IUP gitu. Harus Jatinangor dulu gitu berarti. Semuanya tahun pertama itu jadi sejak 2023 itu semuanya di Nangor mulainya. Hmm. Nah, mau jurusan apapun, mau IUP, mau jalur manapun semuanya di Jatinangor. Nah, sejak Hmm. 2023, sebelumnya tahun 2022 ke bawah itu mulainya semua di Gane. Tapi memang karena Ganesha itu udah terlalu penuh, apalagi kalau Iya. ditambah sama Kupa. Nah, jadi dipindahin lah yang 23 itu sejak 2023 itu dipindahin ke Nangor. Nah, sebetulnya kalau menurut aku ya, memang cocoknya tahun pertama itu di Nangor loh. Kalau menurut aku ya. Lebih luas Karena sih Kak, aku lihat juga. ya Heeh. di luas. Terus juga kamu tuh itu kan lingkungannya terisolasi ya. Jadi Nangor itu ya. Iya. Itu Jadi banyak kamu lebah sih Kak, tapi belajar. banyak banyak lebahnya tuh. Aku turun Ya. kemarin dikejar lebah. Oh Ada iya. sarangnya ya? Ada sarangnya. Iya, Oh kayaknya ada iya. sarangnya deh. Iya. Hmm. Kan ada tangga tuh, tangga. Nah, itu kan ada gedung SBM sebelah kiri. Hmm. Turun, nah itu ada sarang kayaknya belum di apa ya, belum dibasmi atau gimana, tapi lebah tuh di mana-mana. Hmm. Dan Iya aku iya punya iya. trauma. Aku punya trauma soal lebah. Oh iya iya iya. Ya itu namanya di Jatinangor emang banyak anomalinya lah kayak gitu. Cuman ya karena Jatinangor itu terisolasi, jadinya kamu nggak terlalu banyak apa ya gangguan untuk tidak belajar gitu. Karena kalau di sini tuh kalau di Bandung nih ya, wah kamu ntar dikit-dikit nongkrong lah, dikit-dikit jalan lah kemana gitu. Karena kan semua deket ya. Kalau mau jalan-jalan semua di sini kan. Nah kalau Iya. Jatinangor kamu isinya anak TPB semua pertama, terus juga lingkungannya terisolasi, ya kan? Jadi kamu fokus Mhm. tuh untuk TPB di situ. Terus kamu juga nggak ketemu yang apa ya kating-kating yang di atasnya tuh. Jadinya mungkin bisa lebih fokus tanpa terganggu dengan abang-abangan gitu. Iya 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 iya. Ada, Jadi kan ada. yang senior-seniornya udah pada di Ganesha, sedangkan yang Iya, ya juniornya masih di situ lah, pokoknya jadi setara iya. gitu, ada kesetaraan. Iya. Jadi kan lebih enak kalau kalau di situ kan kamu pasti mainnya sama anak anak TPB semua kan, yang TPB TPB gitu. Iya.
gitu. Ya jadi ada plus minusnya lah gitu. Sebelum kamu pindah ke Hmm. Gane. Nah, kalau di Gane udah, nah itu udah bercampur lah tuh. Kamu pasti bergaulnya nggak cuma sama angkatan kamu doang tuh. Pasti kadang-kadang Hmm. ngomong sama cutting gitu, berinteraksi sama cutting. Apalagi kamu kan, kalau kamu kan timelinenya lebih cepat. Kamu Ya. dapat apa ya? Kamu 3 tahun kan, nanti semuanya serba Hmm. cepat di sana. Hmm. Iya, iya. Gitu. Jadi buat nyaman aja lah, maksudnya jangan dibawa stres. Iya, siap. Itu. Udah Berarti kakak ini tahun kedua ya? apa? Kakak tahun kedua. Kakak tahun Iya, kedua berarti kan? hitungnya berarti tahun ketiga sebetulnya kan dikit lagi aku mau punya ini, adik tingkat lagi nih, yang Oh, 26. iya. Dikit lagi. Hmm. Berarti Mm-mm. eh, tahun depannya lagi lulus ya berarti kakak? 2028 kalau aku. Oh, 2028. Heeh. Oh, lumayan. Kalau 2027 yang lulus angkatan 23 berarti. Hmm. Selanjutnya 24. Hmm. Itu. Iya, iya. Berarti Ya, masih masih muda banget berarti kakaknya. masih Beda muda ya, dua masih tahun. muda kok orang Beda masih 2 tahun tahun sama dua aku puluh kali. tahun. Orang aku 20 tahun tahun ini kok. Kamu kan Iya. berapa? Berarti kamu 18 kan? Apa 17? 19. Aku Agustus ini 19. Oh, 19. Iya. Berarti kamu gap year apa enggak kan ya? Enggak gap year kan? Enggak dong, kan udah keterima. Oh, tapi kamu ini ya, apa? Eh, telat, ada telat SD atau SMP gitu nggak? Iya sih aku ini Kak, apa ya namanya tuh, PAUD, ikut PAUD dulu dulu. Jadi kan sebelum Oh, TK aku tuh PAUD, mhm. baru masuk ke TK tuh. Jadi telat Bukannya bisa setahun. langsung TK ya? Mhm. Oh, kamu PAUD dulu, PAUD setahun gitu ya? Iya PAUD setahun. Oh, iya, iya, iya. Ya PAUD, terus TKA, TKB, SD, SMP. Iya. Iya, iya, iya. SD SMP-nya apa? Pesantren juga? SMP-nya enggak, aku pulang pergi, sekolah biasa. Oh, Tapi negeri? dulu, eee, swasta aku full. Jadi dari awal tuh aku, TK, SD, SMP, SMA tuh swasta semua. Tapi Hmm, dulu aku sekolahnya di Lampung, karena dulu masih tinggal di sana, 15 tahun lah di Lampung. Nah, habis itu baru pindah ke Jakarta. oh baru ya, berarti dari Jakarta ya? Iya baru berapa ya, 4 tahun lah kurang lebih. Mhm. Iya jadi Baru masih pesantren baru-baru di banget. Jakarta. Iya. Kenapa SMA-nya Iya kan? pesantren? Oh enggak, iya SMA-nya aku pesantren, SMA kelas 1 sampai kelas 3 di pesantren. Hmm. Itu pilihan kamu atau orang tua? Jadi dulu tuh dipaksa sih awalnya dipaksa. Jadi SD tuh seharusnya aku udah langsung masuk ke pesantren. Jadi SD kelas 6 aku tuh pindah langsung ke pesantren. Apa ya, gimana cara ngomongnya, aku masih di Lampung tapi pesantrennya ya itu maksudnya jadi aku sekolah di Lampung tapi tetep di Lampung tuh aku pindah gitu. Jadi kelas 6-nya langsung di pesantren lanjut Hmm. SMP. Nah aku nggak Hmm. mau gitu, aku nolak lah. Soalnya masih muda banget kan, masa sih kelas Ya, 6 disuruh ya, nyantren kata aku. Iya terus ya nangis lah itu aku, "Nggak mau, ya, aku ini mau ini, mau ninggalin Abang, hmm. mau pensiun." Ya, 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 paham, paham. Iya kayak gitulah. Terus ya udah akhirnya, ya udah ya, tapi Abang selama sekolah pokoknya harus ngaji, pokoknya kalau Ya, nggak ngaji pesantrenin. Ya deh, hmm. ya udah dengerin tuh ngaji. Ya dapatlah alhamdulillah 5 juz. Habis itu Alhamdulillah pesantren. itu banyak itu. Ya lumayan sih Kak, cuma lupa-lupa, rada-rada lupa gitu. Hmm. Oh ya Kakak suka kucing nggak? Oh, suka banget malah. Ah, kamu pelihara Aku kucing? ada sih, aku ada. Bentar. Hmm.
Wih, cool banget ya. Suka nyakar gak dia kalau ini orang asing gitu? Paling sih kabur doang dia kalau ada orang asing gitu yang masih baru-baru. Hmm. Tapi Dia anteng ya, agak anteng tuh. anteng. Kamu pernah ngeliat gak di TikTok? Aren, namanya Aren. Aren. Apa tuh yang Aren mana? TikTok, namanya Itu gitu. kucing kucing juga tuh. Kucing, dia kucing kampung. Tapi wah, ini banget ya, agresif banget ya. Sama Oh, pemiliknya aja, pemiliknya aja diterkam sama dia. waduh. Kalau dipegang-pegang. Ini juga kadang suka ngamuk nih kalau dia diginiin nih. Nggak terlalu suka sih kalau dipegang gini tuh. Pasti dia mau Hmm, kabur. ada punya berapa kamu itu? Awalnya ada 2, cuma yang satu kayaknya dimaling sama orang. Waduh, Iya tuh, ngeri kucing banget gini maling. mah. Iya dia keluar, kayaknya ada Oh, orang yang ngambil. Di hmm. mungkin kayaknya dijual ke Barito. Tuh, si Bagus sesuatu. ya, soalnya ya. Iya, ini ras kucing apa tuh, kalau Kakak tahu yang TikTok Cina, kucing yang Iya, putih, matanya biru, terus ada ininya, yang suka masak, kucing yang masak-masak itu. tak masak. Wah, nggak tahu tuh aku tuh. Nggak Pink, tahu. pink. Tahu apa? Pink. Bukan yang putih, bulunya tebal juga. Oh, boleh tebel Ini juga. kucing apa ya namanya tuh? Apa ya Milo? Lupa Milo. Anggora, Sorry. Pak. Tapi bagus juga. Gitu Wah, sih. itu kamu beli atau apa itu? Adopsi. Jadi mama tuh ada temen, nah temennya tuh niatnya tuh ya udah mau ngasih aja gitu, Hmm. pengen jadi dikasih temen ibu. Oh, dikasih temen. Mhm. Soalnya kalau Lebih beli dekat itu kucing kali dia. mahal banget. Iya. Heeh. Jadi ya Kucing aja kan, sekarang kalau beli kayaknya berapa itu? Minimal 1 juta lah ya. Kalau yang mmm, kalau dari yang yang pet kecil shop gitu. gitu, Iya itu juga yang yang kecil kitty kan kan, biasanya. yang Heeh, kitty, bukan yang mhm, bukan yang udah grown gitu. iya, dan rentan mati Kak, kalau yang 1 juta, 2 juta tuh gampang mati. Soalnya aku pernah beli, jadi satu tuh harganya 2 juta sama yang satu lagi 3 juta, Maine Coon sama apa tuh lupa. Nah itu mati, waduh sayang banget itu. Matinya Nah karena pas itu pas aku masih pindah-pindah, jadi dari Lampung ke Jakarta Lampung ke Jakarta. Jadi ini oh, rumah masih inilah, masih lihat-lihat dulu. Nah habis itu pas udah pas lagi di momen itu, ya kucingnya tuh kena penyakit apa gitu. Nah, udah tuh sakit, bawa ke dokter, mati dua-duanya. tokso kali apa tokso? Hah? Tokso, Iya, kena kayaknya tokso. kayak flu gitu, kayak flu. Jadi dia muntah-muntah, batuk bersin, habis itu puyeng, mati pokoknya. Hmm, Iya. emang wah, Aduh. kucing agak ngeri sih kalau udah kena penyakit gitu. Divaksin nggak tuh dia? I nah, itu belum. Nah, posisi belum divaksin. Dia kalau belum Iya, divaksin emang rawan dia. ngelawan banget kan. Jadi, oh tiba-tiba udah mati, sedih kan. Nah, tiba-tiba ya itu ada rezeki dari ibu temen aku tiba-tiba, "Mau Hmm. kucing nggak? Oh, suka kucing abangnya. Ayo sini sini sini." Udah tuh Hmm. dikasih. Oh iya, jadi ini kan Himalaya ini kayaknya. Ini rasnya Himalaya. Oh, Sama satu Himalaya. lagi tuh ragdoll yang putih. Mahal tuh ragdoll mah. Iya, jadi aku dikasih ragdoll, ya udah ragdollnya keluar, diambil. Biasanya balik Hmm. dia. Jadi dia Iya, habis iya. keluar tuh balik. Nah, sekarang udah nggak mau lagi dikeluarin kucingnya, udah di sini aja Hmm. dia di rumah. Tapi anteng dia, walaupun nggak disuruh keluar dia, nggak boleh keluar. Anteng tuh kan. Hmm. Karena kan ada Nggak itu mau. kucing yang bandel, dia rusuk-rusuk pengen Hmm. keluar gitu. Ya ada. Dia malah males banget keluar. Kalau keluar tuh biasanya berantem sama kucing Wah, orang. jangan keluar kalau gitu Iya, mas. kucing kampung ngajakin ini. Ya. Banyak ternyata ya di rumah kamu ya. Itu di rumah kamu nggak ada ortu kamu itu memang. Aku sendiri Kak sekarang di rumah. Seringnya Adek sendiri atau sama gimana? Mbak keluar. Adekku yang 2 sama Mbakku lagi keluar. Orang tuaku Hmm. kerja dua-duanya. Oh, Nah, iya karena tadinya awalnya aku pengen diajak kan, cuma aku
ada bimbel, harus bimbel lagi. Nah, habis itu jam 4 harus nge-gym karena udah janjian sama coach saya. Oh, Ya oke oke udah. oke. Siap Mhm. siap. Lesnya yang tadi yang sebelumnya jam berapa memang? Tadi jam berapa ya? Jam 10 sampai jam 12. Langsung ya jam 1 sampai jam jam sekarang lanjut Nah, lagi. Bapak udah sering Kak biasanya gitu. Nah, pas Waduh. pasca ini juga pra masuk ITB juga kan masuk ITB, pra keterima ITB kan juga gitu, Kak. Jadi aku digembor-gembor bimbel 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 bimbel. Jadi sehari itu ada 4 sampai 3 gitu bimbel. Iya iya. Banyak banget ini. Capek itu. Ya lumayan. Hmm, Nikmatin tuh, Kak, nikmatin iya. emang kan gitu. Wah, ternyata udah jam segini juga nih. Aku juga kayaknya harus ada ngerjain yang lain. Oke oke. Jadi mungkin kamu kerjain aja yang di aku kasih itu udah untuk pertemuan 1 skop pembahasan kita bakal itu aja tuh ya. Ini ya, Nanti kamu coba iya, latihan. Ya, iya. yang itu kamu coba kerjain. Sama juga tuh yang materi yang tadi aku tunjukin tuh bisa kalau kamu mau print tuh kerjain beberapa latihan soalnya di situ untuk Iya, menguatkan yang iya. dasar-dasarnya. Nah, itu juga wah pengen di print ya. Iya dong, aku rajin. Niat niat. Aku kira kamu ada kayak tablet gitu, kayak iPad gitu, Oh kamu cari-cari di oh, situ. tablet punya adekku tapi. Oh, mending di print ya. Iya. Pokoknya perkuat aja dulu dasarnya. Ini kan mumpung masih lama kan ya, Juli kan? Ya masih ya Juli akhiran. Oke, oke, masih aman lah. Terus kapan mau les lagi atau nanti aja dulu? Kan biasanya kita udah jadwalin 3 ya, 3 kali seminggu atau 2 kali ya kemarin tuh? 2 kali, aku nggak bisa kalau 3 kali ternyata. Oke oke. Heeh. 2 kali ya, nggak apa-apa sih Kak 2 kali ya. Kemarin tuh di jadwal apa sih, Jumat ya? Jumat atau Sabtu kemarin tuh pas kita Hmm, jadwalin? kapan ya? Coba, aku lupa deh. Ntar aku coba lihat dulu. Kamu memang ininya buat berapa pertemuan deh di Master TPB? Di Master TPB berapa ya kemarin tuh sama buku 12 ya? 12 atau iya sih 12 kayaknya. Oh iya bisa 12. Oke, oke. Coba ya. Eh hari Senin Jumat ya? Iya boleh. Senin Jumat. Oke. Tapi kayaknya aku hari Jumat gak bisa karena harus ada meeting gitu. Kalau hari Sabtu Mmm, bisa nggak? bisa 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 Kak, ya. Hari Sabtu bisa. ya. Hari Iya. Sabtu jam siang lagi aja deh berarti ya. Jam 1 ya. Iya, oke oke, siap siap. Oke. Nanti sisanya Senin Jumat bisa deh kalau kalau selanjutnya untuk minggu ini aja. Oke. Oke, iya siap Kak. Terus sama yang materi. Nah, coba. Tadi yang materi aku kan belum selesai tuh, ya kan? Oh Kira-kira iya. nanti pertemuan selanjutnya mau lanjut ke materi yang selanjutnya atau mau ngelanjutin yang ini dulu, yang di catatan kuliah yang ini? Kan Oh gitu. Boleh sih Kak, nanti kayaknya kita, bahas materi selanjutnya ya kalau semisal, waktunya ini nanti kita lanjut aja nggak apa-apa. coba nanti kamu lihat-lihat dulu materi yang daftar isi yang aku udah kirim tuh, yang Iya. catatan kuliahnya. Kira-kira menurut kamu, oh ini aku udah bisa nih Kak semuanya, nanti lanjut aja, walaupun belum dibahas tapi aku udah bisa gitu. Nanti kamu bilang ke aku ya. Oke. Oke, sip ya. Mmm, Oke, nanti kalau mau mau yang ditanya-tanya juga di itu aja, di grup ya. oke Semuanya siap di Kak. grup aja. Oke, sip. Nanti aku Ya, juga kasih ini rekamannya, nanti juga ini direkam. oke siap siap. Oke, sip. Oke, thank you ya Fatih ya. Good luck. Ya Semangat. ya, makasih ya Kak. Oke, dadah. Dadah.